Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah pribadi saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Rizka Intan Pratiwi. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Rizka. Saya lahir dan dibesarkan oleh ayah dan ibu saya pada tanggal 20 September 2002. Ayah saya adalah seorang wira swasta dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai hobi yaitu menulis, melukis, dan mendengarkan musik. Saya juga sangat menyukai warna hitam, putih, biru, dan ungu. Dan saya juga sangat menyukai es krim. Saya mempunyai cita-cita sebagai apoteker yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya mulai sekolah di Taman Kanak-Kanak atau TK pada tahun 2007. Itu merupakan sekolah pertama saya. Kala itu saya berusia 5 tahun. Hal yang selalu saya ingat dalam sekolah TK yaitu saya sering diantar dan dijemput oleh ibu saya dan keseruan bermain bersama teman-teman. Saya lulus TK pada tahun 2009 dan saya melanjutkan sekolah di SD Negeri Sidamukti 1. Ketika SD saya mulai menyukai melukis dan menulis. Sejak kala itu lukisan saya selalu ditempel di mading. Saya juga pernah diajukan untuk mengikuti lomba cipta pantun untuk mewakili sekolah kami. Dari lomba tersebut, saya memenangkan juara 1 lomba cipta pantun antar sekolah. Hal ini menjadi prestasi saya selama sekolah dasar. Hal yang selalu saya ingat saat sekolah SD selama 6 tahun adalah saya selalu jalan kaki ketika pergi ke sekolah dan pulang sekolah karena letaknya yang lumayan dekat dengan rumah dan keseruan bermain bersama teman-teman. Setelah saya lulus sekolah dasar pada tahun 2015, saya melanjutkan sekolah di MTS Nurul Huda. Masuk sekolah yang baru, saya menemukan banyak teman baru. Dan ternyata ada juga yang jago melukis. Ketika ada waktu luang, kami menyempatkan diri untuk belajar melukis bersama. Dengan senang hati dia mengajarkan cara melukis yang belum saya kuasai. Saya belajar banyak darinya. Dan pada saat saya kelas 7 MTS, saya mengikuti lomba melukis. Dan pada lomba kali ini saya memenangkan juara 2 lomba melukis. Saat saya kelas 8 MTS, saya mengajukan diri untuk menjadi anggota OSIS dan saya dipercaya untuk menjadi ketua sekbid atau seksi bidang kesenian. Saya senang bisa berada di organisasi ini karena saya mendapatkan teman-teman baru yang sangat peduli satu sama lain dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Dan menjadi anggota OSIS tidaklah mudah. Kita harus mengikuti semua eskul yang ada di sekolah, terutama Paskibra dan Pramuka. Saya sangat menyukai eskul Paskibra dan saya dan teman-teman juga pernah mengikuti lomba gerak jalan yang diselenggarakan pada 17 Agustus. Dan dalam lomba ini kami memenangkan juara 1 lomba gerak jalan. Setelah saya lulus MTS pada tahun 2018, saya sempat bingung akan melanjutkan sekolah kemana. Dan saya menanyakan hal ini pada kakak saya yang sekarang sedang kuliah kebidanan. Ia memberikan inspirasi untuk masuk sekolah kesehatan juga, tapi tidak untuk jadi dokter, bidan, ataupun perawat. Aku memilih sekolah di SMK Kesehatan Husada Pratama dengan mengambil jurusan farmasi yang insya Allah akan saya lanjutkan sampai kuliah agar menjadi apoteker. Tapi waktu itu ibu saya sempat tidak setuju dan cemas karena letaknya yang sangat jauh. Kalau naik angkot harus 2 kali. Sampai waktu itu saya mengajak teman-teman saya agar sekolah di Husada juga, agar diperbolehkan, dan saya selalu mencari-cari waktu untuk tetap daftar di sana. Dan akhirnya ayah dan ibu saya mengiyakan saya sekolah di sana, di SMK Kesehatan Husada Pratama. Di SMK saya belajar tentang pelajaran umum dan pelajaran jurusan, yaitu farmasi. Di farmasi saya belajar tentang berbagai macam penyakit dan apa saja obatnya. Saya juga belajar meracik obat, membuat salinan resep, dan membuat sediaan obat seperti tablet, kapsul, puyer, bedak, dan lain-lain. Di Husada juga saya mengikuti organisasi PMR, yaitu Palang Merah Remaja. Walaupun baru di SMK ini saya mengenal PMR, tapi saya senang berada di organisasi ini. Di PMR saya belajar banyak terutama tentang sejarah PMI dan pertolongan pertama. Di PMR ada 7 spesialis. Yang pertama yaitu ada spesialis sejarah keparang-merahan, yang kedua ada pertolongan pertama, yang ketiga ada PRS atau Pendidikan Remaja Sebaya, yang keempat ada RSPS atau Remaja Sehat Peduli Sesama, yang kelima ada
donor darah sukarela, yang keenam ada ASB atau Ayo Siaga Bencana, yang ketujuh adalah membuat tanduk. Saya memilih spesialis sejarah Kepalang Merahan. Untuk pertama kalinya saya dipilih untuk mengikuti lomba cerdas cermat PMR. Selama di organisasi PMR, saya mendapatkan juara 1 lomba cerdas cermat PMR sekota Serang dan juara grade B cerdas cermat PMR seprovinsi Banten. Di kelas 12 ini, saya hanya fokus belajar dan belajar, agar saya nantinya bisa mengerjakan ujian, praktek, dan UKOM. Saya harus kompeten dan saya harus lulus, dan pastinya tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Mulai dari sinilah saya harus belajar lebih keras lagi, rajin, gigih, disiplin, dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan menjalani kehidupan saat ini. Karena saya tidak ingin mengecewakan kedua orang tua saya yang selama ini selalu bekerja keras dan memperjuangkan saya, terutama ayah dan ibu. Dan untuk sekarang ini saya tidak ingin apapun kecuali bisa berbakti kepada kedua orang tua saya dan menjadi orang yang berguna bagi semua orang.